Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agustiawan ME, selaku dosen ke Bank Sentral London OJK, serta teman-teman PBS 4C yang sudah online pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Mafrela Fadilah Kansa 195231135, Birenka Aldira Faustinasa 195231136, dan Elisa Intan Alfiati 195231137. Kami akan mempresentasikan materi terkait dengan koordinasi kebijakan Bank Sentral. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mafrela. Kepada Mbak Mafrela saya persilahkan. Konsep koordinasi kebijakan Bank Sentral. Pertama, tinjauan konseptual koordinasi kebijakan. Kedua, pandangan konseptual mengenal koordinasi kebijakan. Ketiga, pentingnya koordinasi kebijakan Bank Sentral dan pemerintah. Keempat, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Kelima, aspek legal koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Dan terakhir, bentuk koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Tinjauan konseptual koordinasi kebijakan, di mana perdebatan yang terjadi mengenai pentingnya koordinasi kebijakan terletak pada penekanan peran dan tujuan kebijakan. Apabila terjadi penekanan yang bertentangan, akan memberikan hasil dari kebijakan yang tidak optimal. Maka dari itu, harus ada pertimbangan yang matang dalam koordinasi antar kebijakan dan memahami konsep koordinasi kebijakan. Konsep koordinasi kebijakan antara lain ada dua. Pertama, trade-off kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan koordinasi. Dan yang kedua, adanya studi empiris mengenai penerapan koordinasi kebijakan. Pandangan konseptual mengenai koordinasi kebijakan, yaitu dalam suatu negara otoritas kebijakan terdiri dari dua lembaga, yaitu Bank Sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, di mana keduanya saling terikat mencapai tujuan untuk membangun perekonomian. Model koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ada tiga. Yang pertama, Single and Unified Policymaker, yaitu kebijakan ditentukan oleh satu institusi yang memiliki kekuasaan terhadap semua instrumen. Model ini akan terjadi apabila posisi bank sentral berada di bawah pemerintah. Yang kedua, two uncoordinated policymakers, yaitu otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan secara independen tanpa adanya dominasi terhadap otoritas lain. Dan yang terakhir, leader-followers arrangements. Pada model ini, yang menjadi perhatian utama adalah bentuk dan sumber permasalahan yang hendak dipecahkan. Salah satu kebijakan harus menjadi pemimpin untuk diikuti kebijakan yang lain, yang kemudian diterapkan beriringan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Birenka. Kepada Mbak Birenka saya persilahkan. Slide selanjutnya membahas tentang pentingnya koordinasi kebijakan. Bank Sentral dan pemerintah merupakan dua lembaga negara yang mempunyai peran penting di balik kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank Sentral menciptakan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas harga. Di sisi lain, pemerintah menciptakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menentukan arah, sasaran, prioritas pembangunan nasional, dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Tanpa adanya koordinasi, ditakutkan akan terjadi benturan kepentingan trade-off. Apabila benturan tersebut terjadi, maka akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi dan dapat memungkinkan terjadinya inflasi yang tinggi. Maka dari itu, antara bank sentral dan pemerintah harus bisa berkoordinasi dengan baik dan mencapai keabsolutan untuk memajukan perekonomian guna mencapai kesejahteraan rakyat. Koordinasi yang baik dapat tercermin dari sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan stabilitas harga tertentu.
Faktor yang mempengaruhi sulitnya koordinasi. 1. Otoritas moneter dan fiskal mempunyai tujuan kebijakan yang berbeda. 2. Otoritas moneter dan fiskal mempunyai pandangan yang berbeda terhadap cara terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Yang ketiga, otoritas moneter dan fiskal mempunyai prediksi yang berbeda mengenai kondisi perekonomian. Koordinasi kebijakan dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa aspek, di antaranya yang berkaitan dengan upaya menemukan konfigurasi instrumen yang tepat untuk digunakan dalam setiap kebijakan. Selanjutnya, upaya mencari titik temu stage kebijakan yang optimal dalam mengelola agregat dan inflasi. Slide selanjutnya berisi mengenai upaya koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di negara lain. Yang pertama ada Amerika. Debat mengenai penerapan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tidak banyak ditemukan, namun masing-masing otoritas saling berkomunikasi satu sama lain saat pengambilan keputusan. Yang kedua ada Inggris. Koordinasi moneter dan fiskal dilakukan untuk menghindari trade-off kebijakan. Setelah adanya penerapan koordinasi, Inggris berhasil mengupayakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pembentukan kebijakan. Tantangan yang sama juga dialami oleh negara yang memiliki otoritas moneter independen, seperti Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Yang ketiga, negara anggota Uni Eropa. Perdebatan koordinasi kebijakan seringkali terjadi. Hal tersebut dikarenakan kebijakan fiskal ditetapkan sendiri oleh tiap anggota negara, sedangkan kebijakan moneter ditetapkan terpusat di Euro Monetary Union atau EMU. Selanjutnya, koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan perihal mengatur suatu organisasi ataupun kegiatan, sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan itu tidak saling bertentangan. Tujuan dari adanya koordinasi antara pemerintahan dan bank sentral dalam penetapan kebijakan guna meningkatkan transparansi dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri dan juga meningkatkan kredibilitas dari tujuan yang dipilih. Dan apabila koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan secara harmonis, dapat meningkatkan social welfare masyarakat secara optimal. Di sisi lain, keduanya dapat saling mengoreksi atas penyimpangan kebijakan masing-masing otoritas. Aspek legal koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dari pemerintah. Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 21 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pasal 23 UU Keuangan Negara menjamin aspek prudensial pinjaman luar negeri dengan mewajibkan seluruh hibah atau pinjaman dalam mendapat persetujuan parlemen. UU Nomor 17 Tahun 2003 dipahami sebagai dasar hukum kewajiban koordinasi antara kewajiban moneter dan fiskal sekaligus menjamin tata kelola anggaran yang taat asas. Selanjutnya, bentuk koordinasi bank sentral dan pemerintah. Yang pertama, koordinasi pengendalian inflasi. Inflasi di Indonesia sering dipengaruhi gejolak pada supply side terkait gangguan produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah.
Perkembangan perekonomian menyebabkan perubahan struktur harga yang dipengaruhi dari berbagai sisi. Maka, upaya pemerintah mengendalikan inflasi ini hingga ke tingkat daerah. Fokus program pemerintah yaitu 4K, ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Kemudian, koordinasi terkait kebijakan makro-mikro prudensial. Koordinasi ini, Bank Indonesia dan OJK diwujudkan dalam bentuk Forum Koordinasi Makro-Mikro Prudensial atau FKMM. Agar koordinasi efektif, maka pelaksanaan FKMM ini dituangkan dalam suatu protokol aspek keanggotaan, penyelenggaraan, pertemuan, dan tata cara penyelenggaraan koordinasi. Koordinasi terkait stabilitas sistem keuangan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan berbagai pihak karena dimensi keuangan ini yang luas. Kemudian faktor pendukung stabilitas sistem keuangan itu terdapat 4 faktor. Yang pertama ada lingkungan ekonomi makro yang stabil, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, pengawasan keuangan yang efektif, sistem pembayaran aman dan handal. Koordinasi pengembangan sektor real. Bank Indonesia melakukan bauran kebijakan moneter dengan strategi kebijakan sektorial, khususnya UMKM. Seperti memperbaiki penawaran baik yang mengalami keterbatasan pembiayaan dan meningkatkan kemampuan wirausaha hingga pasar barang dan jasa mengalami perbaikan dan tingkat kompetisi. Program pengembangan koordinasi di sektor real Bank Indonesia antara lain 1. BI mengembangkan produk pertanian di seluruh Indonesia, mendirikan lembaga pemberi konsultasi pada UMKM, mendorong pelaksanaan sertifikasi lahan usaha mikro kecil, mendukung program Minapolitan. BI bertindak sebagai mitra Kemenko Perekonomian dalam pelaksanaan program kredit usaha rakyat atau KUR dan percepatan pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah atau PPKD. Dan yang terakhir terkait dengan koordinasi dalam rangka mendorong reformasi struktural. Keseluruhan upaya reformasi struktural diletakkan dalam konteks penguatan daya saing perekonomian khususnya sektor industri, perwujudan kemandirian, ekonomi domestik terutama bidang energi dan pangan, perluasan basis pembiayaan pembangunan, pengembangan kegiatan ekonomi inklusif, dan penguatan modal dasar pembangunan. Dalam mempercepat reformasi struktural, Bank Indonesia, pemerintah pusat membentuk forum koordinasi yang berfokus pada pengembangan sektor kemaritiman, pangan, infrastruktur, energi, dan pariwisata. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.